Isidorus Lelinjawab. Kisah yang sama mungkin juga terjadi di kabupaten-kabupaten yang lain, namun belum terungkap. Jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lelinjawab. Kabupaten Rapor Merah. Di penghujung tahun 2021 kemarin, publik NTT mendapatkan kabar yang tak sedap. Ombudsman Republik Indonesia merilis hasil survei kepatuhan penyelenggara layanan standar pelayanan publik tahun 2021 pada hari Rabu 29 Desember 2021 di Jakarta. Penilaian kepatuhan dilakukan secara serentak terhadap 24 kementerian, 15 lembaga, 34 pemerintah provinsi, 98 pemerintah kota, dan 416 kabupaten. Penilaian ini dilakukan selama periode bulan Juni sampai Oktober 2021. Khusus Provinsi NTT, tim Ombudsman telah mengunjungi dan menilai 207 unit penyelenggara layanan di 22 kabupaten, kota, dan pemerintah provinsi. Terkait NTT, hasil survei itu seperti ini. Pertama, tidak ada daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang meraih predikat tinggi standar kepatuhan pelayanan publik tahun 2021. Kedua, Provinsi NTT menempati urutan ke-28 dari 34 provinsi se-Indonesia dan berada pada tingkat kepatuhan sedang, zona kuning. Ketiga, terdapat 10 pemerintah daerah berada dalam zona kuning atau mendapat predikat kepatuhan sedang, dan sisanya 13 pemerintah daerah berada dalam zona merah atau predikat kepatuhan rendah. Ke-13 kabupaten yang mendapatkan predikat merah yakni Kabupaten Timur Tengah Utara, Kabupaten Kupang, Kabupaten Ende, Kabupaten Alor, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Kabupaten Lembata, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Saburai Jua, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Malaka, Kabupaten Sumba Timur, dan Kabupaten Sumba Tengah. Selain itu, Provinsi NTT dan 8 kabupaten dan 1 kota mendapatkan predikat kuning atau sedang, meliputi Kabupaten Belu, Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Flores Timur, dan Kabupaten Sika, serta Kota Kupang. Pertanyaan kita adalah, mengapa Provinsi NTT dan Kabupaten Kota se-NTT tidak mendapatkan predikat tinggi atau masuk zona hijau? Ombudsman dalam rilis tersebut menjelaskan beberapa faktor seperti ini. Pertama, sebagian besar penyelenggara pemerintah daerah belum memiliki informasi pelayanan secara elektronik atau website. Kedua, sebagian penyelenggara pelayanan belum memiliki standar pelayanan. Ketiga, sebagian besar penyelenggara pelayanan belum memiliki sarana dan pelayanan bagi warga berkebutuhan khusus. Keempat, belum memiliki sistem pengelolaan pengaduan sarana, mekanisme prosedur pejabat pengelola pengaduan. Dan kelima, belum memiliki sarana pengukuran kepuasan masyarakat. Mari kita bedah faktor-faktor rapor merah ini satu demi satu. Pertama, hari gini yang makna teknologi digital sudah berkembang begitu pesat, rasanya lucu dan miris jika pemerintah daerah belum memiliki informasi pelayanan secara elektronik atau website. Pemerintah punya sumber daya. Ada cukup banyak anak-anak muda ASN yang piawai di bidang teknologi digital semacam ini. Mengapa mereka tidak diberdayakan? Memangnya serumit apa sih mengurus website pemerintah itu? Pemerintah juga punya sumber dana. Mengapa tidak gunakan APBD untuk membiayai pembuatan website? Tidak mahal-mahal amat, bahkan jauh lebih murah daripada anggaran jalan-jalannya para pejabat kita itu.
Di setiap daerah ada Dinas Komunikasi dan Informasi, Kominfo. Apa kerjanya? Sampai-sampai mendesain website pelayanan publik tidak bisa. Jika sumber daya ada, sumber dana ada, lalu website informasi pelayanan belum ada, maka yang salah itu adalah kepala daerahnya atau kepala dinas terkait. Kurang inovatif, kurang kreatif, dan cenderung berpikir in the box. Kedua, ini yang bikin saya bertanya-tanya. Bagaimana melakukan pelayanan publik selama ini jika standar pelayanan belum ada? Lalu pelayanan selama ini menggunakan standar apa? Standar kepala dinas, standar masing-masing petugas, atau standar suka-suka? Padahal, rujukan sudah sangat jelas dalam amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Susahnya apa sih? Membaca regulasi dan merumuskan standar pelayanan sesuai regulasi. Kalaupun malas, ya studi banding aja ke daerah lain dan copy paste aja dengan sedikit modifikasi dan penyesuaian tempus dan locus. Toh, itu juga sudah biasa. Tapi kok susah? 3. Banyak pemerintah daerah kita yang belum respons terhadap rakyat yang berkebutuhan khusus. Lihat saja di tempat-tempat pelayanan publik kita. Belum tersedia tempat duduk khusus atau akses masuk yang khusus, yang ramah bagi kaum berkebutuhan khusus. Sense of disable dari para pemimpin kita itu masih kurang. Ini adalah cerminan dari tata kelola pemerintahan yang kehilangan rasa, ketiadaan empati terhadap rakyat, terhadap warga yang berkebutuhan khusus. Kita memang kehilangan pemimpin yang bernurani, yang memiliki rasa empati itu. Maka terhadap para pemimpin semacam ini, rapor merah adalah kemestian. Keempat, di mana-mana yang namanya tempat pelayanan publik pasti ada sistem pengelolaan pengaduan, mekanisme prosedur pejabat pengelola pengaduan, lalu ada sarana pengukuran kepuasan masyarakat. Di NTT, hal-hal semacam ini menjadi barang langka. Mungkin dianggap tidak penting, atau bisa juga karena kepala daerah kita atau bahkan kepala dinasnya tidak paham dengan hal-hal semacam ini. Bisa juga ada kecenderungan kepala daerah kita lebih fokus pada urusan proyek karena ada unsur fee atau cashback-nya daripada mengurus hal-hal semacam ini yang tidak berimplikasi duit. Mungkin kita perlu memahami ini. Pemerintah itu dibentuk untuk salah satu tujuan pelayanan publik. Kepala daerah dipilih untuk melayani rakyat yang adalah publik. Lalu apa yang kita harapkan dari kepala daerah yang standar kepatuhan pelayanan publiknya rendah alias rapor merah? Mungkin untuk 13 kepala daerah ini hal biasa. Tetapi sesungguhnya ini sangat memalukan. Mendapatkan rapor merah untuk urusan yang sangat urgen bagi rakyat. Urusan pelayanan publik. Sejak seseorang lahir hingga mati, ia berurusan dengan yang namanya pelayanan publik. Rakyat kita membutuhkan pelayanan publik yang cepat, tepat, ramah, akurat, murah, dan tuntas. Itu sejatinya esensi dari pelayanan publik. Selama ini, pelayanan publik kita terkesan lama, molor, tidak pasti, tidak tepat waktu, menggunakan joki, pungutan liar, meresahkan, dan menimbulkan kebingungan terhadap masyarakat yang mestinya dilayani secara baik dan berkualitas. Miris jika hak-hak rakyat untuk mendapatkan pelayanan publik secara baik, ramah, cepat, tepat, dengan standar yang jelas justru tidak dirasakan oleh rakyat itu sendiri. Saat kampanye, mereka berapi-api,
bahkan sampai ke langit ketujuh untuk menyatakan bahwa jika kami terpilih, kami akan memperlakukan rakyat sebagai raja dengan melayani rakyat sebaik-baiknya. Tetapi setelah terpilih, malah mereka gagap mengeksekusi pelayanan publik. Malu rapor merah lagi. Solve.